Pemirsa, momen libur Natal dan Tahun Baru dimanfaatkan warga untuk kunjungi kebun binatang Marga Satwa Ragunan. Ya, sejak pagi objek wisata Ragunan ramai pengunjung. Sambil menikmati udara pagi, pengunjung juga melihat-lihat aneka koleksi satwa yang ada di Ragunan. Di masa libur Natal dan Tahun Baru, jumlah pengunjung meningkat hingga 3 kali lipat. Yang biasanya 15.000 pengunjung, kali ini menyentuh angka hingga 50.000 pengunjung. Untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan, pihak pengelola telah menambah 10 kantong parkir dan 694 petugas. Dan untuk informasi lengkapnya kita akan bergabung dengan rekan Anissa Rizkia di Ragunan, Jakarta. Selamat siang Rizkia. Anissa, silakan dengan informasinya di Ragunan. Iya, selamat siang Togi dan juga pemirsa. Jalan-jalan ke Jakarta memang nggak lengkap rasanya kalau belum pernah berkunjung ke Ragunan. Nah, saat ini saya nggak sendirian, Togi dan juga pemirsa. Saya ditemani oleh ini ibu-ibu dari mana ini kalau boleh tahu? Dari Kebagusan. Dari Kebagusan ya. Ini kesini udah nyicip apa aja nih Bu? Kayaknya lagi wisata kuliner ke Ragunan nih. Apa sih ini? Pecel ya, pecel. Ada pecel khas Ragunan. Tiap kesini pokoknya pasti makan pecel. Oke. Harganya berapa sih Bu kalau boleh tahu? Harganya 15.000. Terjangkau lah. Jangkau banget iya. Ya. Nah Ibu selain kulineran di Ragunan, tadi udah sempat kemana aja nih Bu? Keliling Ragunan aja. Pokoknya pakai sepeda, kan ada sewa sepeda itu ya. Keliling-keliling ke sana. Lihat-lihat hewan. Kesini kayaknya nggak cuma sendirian sama anak, tapi sama siapa aja nih Bu? Rombongan berapa orang? Nggak tahu berapa, nggak kehitung, banyak. Banyak banget ya, baik. Ini kali pertama atau udah sering sih Bu? Alhamdulillah udah sering. Soalnya dekat kan. Kenapa sering kesini? Apakah biaya tiketnya ini cukup terjangkau dengan fasilitas yang didapat? Ini worth it nggak sih menurut Ibu? Ya worth it lah, terjangkau gitu masuknya. Jadi ya kalaupun banyak kan nggak terlalu ngabisin uang, apalagi kalau dekat. Oh, baik. Jadi wisata hemat ya Bu ya kalau ke Ragunan ya? Iya. Oke, baik, terima kasih. Iya, terima kasih Ibu atas waktunya. Itu tadi Togi dan juga pemirsa. Sekarang saya akan tunjukkan kepada Anda, ini memang suasana di Ragunan ini begitu syahdu. Walaupun siang hari begitu ya, tapi terik matahari ini tertutup oleh pohon-pohon rindang yang ada di Ragunan. Nah, yang menarik perhatian saya, selain kita bisa berwisata kuliner di sini ya, dengan menikmati aneka jajanan tradisional, di sini juga ada banyak sekali begitu ya aneka spot-spot foto, dan ini merupakan salah satu spot yang banyak dikunjungi oleh para wisatawan, yaitu adalah kandang jerapah. Nah, kalau dilihat, Jamie Jasin juru kamera akan menunjukkan kepada Anda antusiasme dari wisatawan yang datang ini jumlahnya melebihi data yang sudah diberikan oleh pihak Humas Ragunan yang biasanya hanya 15.000, kini mencapai 50.933. Itu artinya peningkatan yang cukup signifikan 3 kali lipat dibandingkan hari libur akhir pekan pada biasanya. Nah, selain itu juga ada penambahan kantong parkir nih. Jadi bagi para wisatawan yang hendak berkunjung, jangan bingung ya ketika datang ke sini, karena kantong parkirnya sudah disediakan, ditambahkan menjadi 10 lokasi. Selain itu, bagi Anda yang membawa buah hati, mohon tetap di dalam pengawasan, jangan sampai terlepas, atau hati-hati adik. Nah, itu salah satu wisatawan yang sedang bersepeda. Oh iya, terima kasih. Ternyata ada salah satu pengunjung yang membawakan kacamata begitu ya. Ini bisa saya gunakan juga nih untuk berfoto di sini ya. Baik, Togi dan juga pemirsa, saya mau foto-foto dulu di sini. Saya kembalikan kepada Anda di studio. Anissa, apakah ada informasi mungkin hewan apa yang menarik perhatian para pengunjung di sana? Nah, yang menarik nih ya Togi, kalau tadi saya sudah berkeliling begitu ya. Salah satunya yaitu ada gajah, kemudian ada jerapah,
dan juga kita bisa memberikan makan begitu di jam-jam tertentu. Ini merupakan fasilitas yang diberikan di masa libur Natal dan Tahun Baru sampai nanti di tanggal 4 Januari 2026. Dan ini merupakan daya tarik bagi para wisatawan ketika berkunjung ke Ragunan di momen libur Nataru kali ini. Nah, silakan Togi bisa ajak keluarga tercintanya, ajak teman kantornya untuk datang ke Ragunan karena ini merupakan tempat wisata dengan harga yang sangat terjangkau. Untuk dewasa dikenakan Rp4.000 dan anak-anak hanya Rp3.000 saja. Demikian saya kembalikan kepada Togi yang ada di studio. Baik, terima kasih Anissa atas informasinya. Tunggu saya di sana, nanti kita akan lihat buaya di sana bareng-bareng ya. Selamat bertugas kembali Anissa. Pemirsa, libur Natal dan Tahun Baru, Bandara Soekarno-Hatta masih dipadati ribuan penumpang. Meski jumlah penumpang pesawat menurun, namun angkanya masih di atas normal. Tujuan favorit penumpang masih ke Bali, Medan, Makassar, Surabaya, dan Yogyakarta. Pemirsa, H+1 Natal, Bandara Soekarno-Hatta masih dipadati ribuan penumpang. Kebanyakan penumpang memilih untuk terbang hari ini karena sudah mendapatkan libur. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat tren peningkatan jumlah penumpang mulai menurun karena puncak arus libur Natal sudah terjadi pada 4 hari lalu. Meski hari ini jumlah penumpang bersekitar 148.000, sedang pergerakan pesawat 1.139 penerbangan. Meski begitu, jumlah penumpang hari ini terbilang normal seperti hari biasa. Sementara tujuan favorit masih didominasi rute Bali, Medan, Makassar, Surabaya, dan Yogyakarta. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta memprediksi puncak arus libur Nataru gelombang kedua akan terjadi pada 28 Desember, seiring banyak yang melakukan cuti akhir tahun. Pemirsa, libur panjang Natal dan Tahun Baru, arus lalu lintas diwarnai antrian kendaraan di kawasan wisata Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat. Pemirsa, jalan menuju objek wisata Lembang maupun arah Bandung mulai dipadati kendaraan wisatawan yang akan berlibur. Kendaraan menuju Lembang Jumat pagi mulai antri dari arah Bandung menuju tempat wisata, namun arus lalu lintas ramai lancar. Untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan, Satlantas Polres Cimahi menempatkan petugas di titik rawan kemacetan. Pengendara dihimbau untuk menggunakan jalur alternatif untuk menghindari kemacetan. Dan diperkirakan kepadatan kendaraan wisatawan di kawasan objek wisata Lembang akan terus terjadi hingga berakhirnya libur panjang. Ya, sementara itu destinasi wisata di Kabupaten Gunung Kidul kembali bertambah meriah. Sebuah restoran berkonsep alam dan modern bernama On The Rock hadir di sekitar Pantai Drini. Sektor pariwisata Gunung Kidul terus berkembang, terutama di kawasan pesisir selatan. Salah satu destinasi terbaru adalah On The Rock, sebuah restoran yang berlokasi di kawasan Pantai Drini, Kapenawon, Tanjung Sari. On The Rock menghadirkan konsep unik yang menggabungkan antara alam dan modern dengan pintu masuk yang membelah perbukitan karst. Memasuki kawasan ini, pengunjung diajak menyusuri tangga dan jalur di tengah tebing yang telah dibelah, memberikan pengalaman wisata yang berbeda. On The Rock dirancang sebagai restoran sekaligus destinasi wisata. Pengunjung dapat menikmati area langsung di pantai, area bangunan atas, hingga kawasan indoor-outdoor dan semi-outdoor. Perpaduan keindahan alam, arsitektur modern, dan edukasi karst menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Udah dikunjungin sih. Yang paling berkesan dan menarik perhatian? Itu palingnya ada barnya, DJ-nya situ bawah. Worth it sih sama view-nya. Iya, capek banget di jalan tapi worth it. Jalannya jauh tapi pemandangannya luar biasa. Memang di situ satu karyanya kita pertahankan, kita ekspos itu justru memperlihatkan pada pengunjung kalau di Gunung Kidul ini ada potensi, kita respon demikian rupa sehingga bukan hanya sebagai
Kehadiran On The Rock diharapkan menjadi destinasi baru unggulan di pesisir selatan Gunung Kidul, sekaligus memberikan dampak positif bagi pengembangan pariwisata dan perekonomian masyarakat lokal. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Yang memasuki libur panjang Natal dan Tahun Baru, bus wisata Bandung Tour on Bus atau yang dikenal dengan Bandros kembali membludak. Ratusan wisatawan pun harus bersabar menunggu antrian bus wisata yang menjadi primadona kota Bandung tersebut. Bus wisata Bandros Bandung Tour on Bus masih jadi ikon wisata kota Bandung yang tak pernah sepi di saat liburan. Ratusan wisatawan mulai dari anak hingga lansia memadati shelter Bandros di kawasan Taman Alun-Alun, Jalan Dalem Kaum. Bahkan mereka rela antri berjam-jam hanya untuk bisa berkeliling menggunakan bus wisata sambil melihat tempat bersejarah di kota Bandung. Tidak hanya warga Bandung Raya dan sekitarnya, tidak sedikit wisatawan dari luar daerah yang sengaja datang berlibur untuk bisa naik bus unik yang satu ini. Pengen tahu sejarah kota Bandung sambil keliling-keliling, gak usah capek, terus pengen duduk aja gitu sambil nyantai. Udah nunggu berapa lama? Kayaknya kurang lebih mau sejam. Kenapa? Karena di TikTok kayak kelihatannya seru gitu, kayak muter-muter Bandung juga. Ini pengalaman pertama kalinya? Iya, pertama. Barusan nunggu berapa lama? Kalau tadi sih kita baru nunggu 15 menit sih. Udah tahu bagiannya kapan? Nggak tahu. Nah. Ini kesini bareng siapa aja? Aku bareng temen aja. Oh, bela-belain ya? Dinas Perhubungan Kota Bandung sendiri menyediakan 6 unit armada wisata Bandros, di mana setiap harinya dibatasi untuk 500 wisatawan. Namun tidak menutup kemungkinan disediakan armada tambahan jika pengunjung terus membludak. Bus dengan kapasitas 25 orang ini beroperasi setiap hari mulai pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Mulyono Vingkran, iNews melaporkan. Ya, Pulau Dewata Bali juga tak kalah ramai diserbu wisatawan. Salah satunya di objek wisata Hutan Lindung Suci Monkey Forest, Ubud, Bali, yang dipadati wisatawan lokal dan mancanegara. Suasana libur panjang di kawasan pariwisata Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali, ramai oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Seperti di objek wisata Mandala Suci Wenarawana, Monkey Forest Ubud. Ratusan wisatawan memadati destinasi wisata konservasi hutan desa yang dihuni ratusan monyet ekor panjang ini. Selama libur panjang, kunjungan wisatawan ke Monkey Forest Ubud mengalami peningkatan signifikan. Rata-rata setiap harinya, objek wisata ini dikunjungi 2.000 wisatawan. Ragam aktivitas dapat dilakukan hingga yang terbaru yaitu Monkey Moment, di mana wisatawan dapat bersuah foto langsung dengan satwa secara aman di bawah pengawasan petugas. Di tahun ini kami launching adanya bagaimana tamu bisa berinteraksi dengan monyet dengan aman. Jadi kita sebutnya Monkey Moment, yang cukup viral itu ada monkey selfie. Jadi tamu bisa berfoto dengan monyet, bisa mangku monyet, dan nikah dengan supervisi ketat dari tim kami. Kunjungan wisatawan ke objek wisata Monkey Forest Ubud diperkirakan masih akan terus meningkat hingga puncak liburan dan awal bulan Januari 2026 mendatang. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Bisa sebagai sentra kuliner kekinian, Blok M menawarkan berbagai macam kuliner dengan cita rasa lezat dan harga yang terjangkau untuk kaula muda. Khususnya di libur Nataru ini, Blok M semakin ramai oleh pengunjung. Dan kita akan lihat bagaimana keseruan di Blok M. Sudah ada rekan Naura Syafika di sana. Naura, seperti apa keseruan kuliner di sana saat ini? Ya, selamat siang Togi dan pemirsa, selamat datang di Negara Blok M. Saat ini kami sedang berada di Blok M Square, Jakarta Selatan untuk melihat secara langsung untuk suasana di libur Nataru ini. Karena setiap libur Nataru pastinya setiap orang ini memiliki agendanya tersendiri untuk menghabiskan waktu liburannya. Tidak perlu keluar kota, di Jakarta Selatan di Blok M ini bisa untuk menikmati libur Nataru. Kalau misalnya Anda ini suka kuliner yang viral, ini ada di Blok M Square yang pastinya bisa memanjakan lidah Anda. Ini
salah satunya yang ada di belakang saya adalah antrian untuk mencicipi salt bread, di mana salt bread ini adalah salah satu kuliner yang lumayan baru di Indonesia, di mana ini adalah roti yang berasal dari Korea. Ini untuk rasanya pun berbagai macam pilihannya, ada yang gurih dan ada yang manis. Sedari tadi pagi kami memantau di sini. Ini untuk salt bread ini buka sekiranya pada pukul 11 siang waktu Indonesia Barat, dan antriannya sudah panjang dan sekarang makin panjang ke belakang. Jadi kalau misalnya untuk pemirsa ingin mencicipi salt bread ini harap bersabar karena memang antriannya sangat panjang sekali. Tidak hanya di salt bread ini saja, tadi kami juga memantau ada beberapa toko yang menjual seperti kue-kue manis, kemudian ada ice cream juga. Ini juga antriannya tidak kalah panjang dari antrian yang ada di sini. Dan memang seperti yang kita ketahui bersama, untuk Blok M Square ini memang menjadi salah satu tempat atau destinasi favorit khususnya untuk kaula muda menghabiskan waktu libur Natarunya. Tapi tadi saya melihat tidak hanya dari kaula muda saja yang datang ke sini, ada juga yang datang bersama dengan orang tuanya dan juga bisa mencicipi kuliner yang ada di Blok M Square saat ini. Sementara itu, Togi. Baik, terima kasih Naura Safika atas informasinya melaporkan langsung dari Blok M Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali.